Peristiwa tragis menimpa Wahyono, seorang pria berusia 32 tahun yang baru saja mudik ke kampung halamannya di Dukuh Karangjongkeng RT 3 RW 9 Kelurahan Pakembaran, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Baru 1 jam sampai di rumah, nyawa Wahyono telah terenggut. Pemudik di Kecamatan Selawi Tegal ditusuk oleh keponakan sendiri menggunakan senjata tajam berulang kali pada Senin 17 April kemarin. Ia meregang nyawa setelah mendapat tusukan dari keponakannya sendiri bernama Aprilian Rossi Putro, 23 tahun kemarin. Adapun yang memilukan karena korban Wahyono baru saja mudik ke kampung halamannya dan baru sekitar 1 jam berada di rumah melepas rindu bersama keluarga. Tapi secara tidak terduga mendapat serangan dari sang keponakan sampai akhirnya meninggal dunia karena kehabisan banyak darah. Tetangga dan beberapa sanak saudara datang ke rumah duka untuk berbelasungkawa atas peristiwa yang terjadi. Adapun pihak keluarga korban masih syok dan berduka sehingga enggan ditemui atau dimintai keterangan oleh awak media. Namun ayah pelaku yang merupakan kakak dari korban bernama Rosici berkenan menemui awak media. Ia pun menceritakan kronologi pada saat kejadian yang merenggut nyawa adiknya. Rosici menjelaskan sang anak pernah mengalami beberapa kali kecelakaan yang mengakibatkan luka pada bagian kepala dan cukup darah. Maksud kami dan cukup parah. Pada usia 6 bulan, pelaku mengalami kecelakaan sampai tempurung otaknya pecah, sehingga sampai usia 3 tahun rutin melakukan kontrol ke spesialis anak. Kemudian pada usia 3 tahun, pelaku kembali mengalami kecelakaan lalu lintas dan luka di bagian kepala. Ketiga kalinya mengalami kecelakaan dan kembali mengalami gegar otak hingga hilang ingatan. Singkat cerita, karena kecelakaan yang berulang dan mengenai bagian kepala pada 2007, syaraf bagian otak pelaku kena sehingga masuk rumah sakit dan mendapat perawatan. Perusakan syaraf tersebut mengakibatkan pelaku menjadi berbeda. Dalam artian ketika marah maka akan menggebu-gebu dan tidak terkontrol, terlebih jika keinginannya tidak terpenuhi. Lebih lanjut, Rosici menjelaskan jika anaknya telah menjual tanah warisan untuk dibuatkan rumah. Namun pihak pembeli membayar baru setengah harga. Dari uang itu, Rosici mengaku sedikit demi sedikit dibelikan material batu bata, besi, dan lain-lain. Hingga akhirnya uang hanya tersisa 3 juta rupiah. Sehingga pelaku marah dan meminta uang penjualan tanah senilai 40 juta itu ditarik lagi untuk digunakan membeli motor baru. Pelaku pun marah dan mengancam ayahnya yang melarikan diri ke rumah korban. Bahkan untuk menghindari kejaran dan amukan sang anak, Rosici kabur sembunyi di makam desa setempat dari subuh sampai malam hari. Rosici pun mengaku ia belum sempat bertemu dengan sang adik yang menjadi korban karena sejak subuh sibuk kabur dari kejaran sang anak. Ia tidak berani masuk ke rumah karena mengetahui sang anak masih mencarinya. Hingga selang 1 jam korban pulang dari mudik menjadi sasaran pelaku. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.